Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rifki Saif Asuud dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan menjelaskan analisis wacana yang beredar beberapa waktu yang lalu terkait dengan amandemen ke-5 Undang-Undang 1945 tentang masa jabatan presiden selama 3 periode. Adapun isu atau wacana jabatan presiden di 3 periode kembali bergulir dengan ruang publik. Saat ini, isu tersebut kembali muncul tepat saat Presiden Joko Widodo menjabat untuk yang kedua kali, dari 2019 sampai 2024. Isu yang muncul berulang seperti ini mungkin tidak perlu ditanggapi secara serius oleh publik. Terlebih Presiden Joko Widodo sebagai orang yang akan diusulkan menjabat 3 periode, secara tegas menolak usulan tersebut. Menilik sejarah jabatan presiden tidak akan lepas dari amandemen konstitusi, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu materi dari amandemen Undang-Undang 1945 adalah terkait dengan pembatasan masa jabatan presiden. Kita ketahui bersama bahwa sebelum adanya amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, masa jabatan presiden yaitu selama 5 tahun dalam satu periode. Tetapi dapat dipilih kembali tanpa adanya batasan. Setelah adanya amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 7 Konstitusi memberikan batasan terhadap masa jabatan presiden yaitu selama 5 tahun dalam satu periode dan dapat dipilih kembali satu kali saja. Histori ini telah jelas dan kita disepakati bahwa masa jabatan presiden dari 5 tahun dengan beberapa periode tidak batas menjadi 5 tahun dengan 2 periode merupakan upaya pembatasan terhadap masa jabatan presiden. Melihat perlunya kekuasaan presiden untuk dibatasi terkait dan dengan masa atau waktu. Salah satu tujuan dari pembatasan kekuasaan adalah untuk mencegah dari adanya kesewenang-wenangan dalam presiden menjalankan jabatan. Adanya pembatasan kekuasaan melalui batasan masa jabatan diharapkan dapat menghilangkan dan minimalisir tindakan kesewenang-wenangan ataupun tindakan grup dalam menjalankan jabatan. Bayangkan jika masa jabatan presiden tidak dibatasi, maka akan ada potensi penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan dalam durasi yang lama. Oleh karena itu, tepatlah jika kemudian pembatasan masa jabatan presiden perlu dilakukan. Alhasil, hal tersebut berhasil terwujud melalui amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan konstitusi adalah hukum tertinggi dari negara. Hal ini sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan undang-undang berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan-peraturan undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Artinya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kesepakatan atau konsensus yang tinggi. Konsensus yang telah dimufakati secara bulat oleh bangsa Indonesia. Sebagai konsensus yang telah secara bulat disepakati, pembatasan masa jabatan presiden yang hanya 2 kali periode membawa beberapa konsekuensi. Salah satu konsekuensi yang terjadi adalah konsensus tersebut harus dikawal dan dijaga agar tetap berlaku sebagai bagian dari menegakkan kebersamaan. Sebaliknya, yang tidak bersedia mengawal dan menjaga konsensus tersebut maka sudah tidak sepakat dengan konsensus yang pernah dibuat oleh bangsa Indonesia. Ide atau isu masa jabatan presiden 3 periode memang bukan merupakan hal yang tabu dan salah-salah saja menjadi wacana. Karena demokrasi memperbolehkan hal tersebut dan negara Indonesia menganut demokrasi, terlebih Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
juga pernah dan boleh diamandemen. Pertanyaannya adalah, apakah perlu masa jabatan presiden menjadi 3 periode? Jika masa jabatan presiden diubah atau ditambah menjadi 3 periode, maka esensi membatasi masa jabatan presiden jelas telah tereduksi. Kita seolah kembali kepada masa sebelum amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana masa jabatan presiden boleh lebih dari 2 periode. Walaupun dalam isu ini lebih konkret, yaitu hanya sebagai 3 periode. Tapi pada pokoknya terjadi reduksi pembatasan masa jabatan presiden. Produksi pembatasan masa jabatan tersebut memberikan kesan seolah terjadi maju mundur dalam kebijakan pembatasan kekuasaan. Hal ini menampakkan terjadi adanya ketidakkonsistenan dalam konsensus. Ketidakkonsistenan adalah dalam berkonsensus akhirnya juga patut untuk dipertanyakan. Untungnya, masa jabatan presiden 3 periode masih hanya bersifat isu atau wacana. Artinya, tidak konsistenan disampaikan dalam rangka merespon itu tersebut. Namun, jika isu tersebut berubah menjadi kenyataan dalam hal ini menjadi kebijakan yang tegal, maka ketidakkonsistenan dalam konsensus memang terjadi, khususnya dalam hal pembatasan masa jabatan presiden pada masa presiden. Publik yang konsisten terhadap perlunya pembatasan masa jabatan presiden 2 periode tentu harus bersikap agar isu masa jabatan presiden 3 periode tidak menjadi kenyataan. Perlu tindakan pengawalan konkret agar isu masa jabatan presiden 3 periode tidak menjadi kenyataan. Salah satu tindakan yang harus dilakukan adalah mengkampanyekan pembatasan presiden agar tetap 2 periode seperti yang telah disepakati bersama dalam amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian perlu juga dikampanyekan bahwa pembatasan jabatan presiden 2 periode untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Baik, itulah dari saya. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.